Salam dan bahagia untuk Ibu Fasil, Bapak Ibu pengajar praktek, teman-teman guru hebat angkatan ke-6 dari Kabupaten Flores Timur. Bersama dengan saya Bonifasius Riangboro SPD, calon guru penggerak angkatan ke-6, tempat tugas SMPS K. Santo Yusuf Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Saya akan menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual budaya positif praktik segitiga restitusi pada modul 1.4. Pada demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap siswi saya dalam dua kasus yang berbeda ketika sedang melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Perlu kita ketahui apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat menurut Gonsen. Segitiga restitusi atau restitution triangle dalam prosesnya meliputi 3 tahapan dan setiap tahapannya berdasarkan pada prinsip penting dari teori kontrol, yaitu segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. 2. Validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? 3. Menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Saya akan mempraktikkan segitiga restitusi terhadap dua kasus yang berbeda di kelas yang saya ampuh. Kasus pertama, salah satu siswi yang datang terlambat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran bahasa Inggris. Kasus kedua, salah satu siswi menyontek pada saat ulangan harian bahasa Inggris. Dalam video berikut, saya akan mempraktikkan segitiga restitusi. Kasus pertama, siswi datang terlambat atau tidak disiplin. Siang Aderian. Selamat siang Pak. Yang pertama, Pak Boni menyampaikan terima kasih banyak atas kehadiran Aderian di ruangan Pak Boni. Pak Boni panggil Aderian ke sini bukan berarti memberikan hukuman atau teguran atas persoalan yang dialami oleh Aderian tadi pagi. Tetapi Pak Boni panggil Aderian ke sini untuk memberikan motivasi, memberikan dukungan, memberikan penguatan atas apa yang dialami oleh Aderian tadi pagi. Mungkin yang pertama, Pak Boni tahu dulu alasannya kenapa sehingga Aderian tadi pagi ke sekolah sampai terlambat atau masuk kelasnya terlambat. Yang pertama, saya minta maaf atas ketidaknyamanan yang dibuat oleh saya tadi pagi. Alasannya karena tadi malam saya bermain game di HP hingga larut malam sehingga bangun terlambat. Itu alasannya sehingga Aderian ke sekolah sampai dengan terlambat dan juga mungkin masuk kelas juga terlambat. Untuk hal ini kita manusia semua ini tidak luput dari hal seperti yang kita buat Aderian tadi pagi. Kadang-kadang kita sebagai guru juga sama melakukan yang sama juga. Kadang-kadang kita ke sekolah juga terlambat karena mungkin dari malam kita mungkin tidurnya terlambat sampai bangun paginya juga terlambat. Bukan hal ini Aderian sendiri yang lakukan atau alami, tapi kita semua mengalami hal yang sama. Kita sebagai manusia. Mungkin kita sudah atur waktu dengan bagus, dengan baik, tetapi karena kesibukan kita tidur sampai larut malam, bangun pagi juga terlambat, maka kita ke sekolah atau kita kemana saja tidak tepat waktu. Rian masih ingat tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ya? Iya, masih ingat Pak. Seperti apa keyakinan kelas itu?
yakni keyakinan kelas, disiplin waktu, datang ke sekolah. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita disiplin untuk hadir di sekolah, disiplin untuk masuk dalam ruangan kelas untuk mengikuti semua pelajaran. Perkenalkan, nama saya Maria Mariana Dominika Lamoren, biasa disapa Rian Lamoren dari kelas 8B. Setelah mengikuti restitusi yang diberikan Pak Boni, mulai hari ini dan seterusnya saya tidak akan datang ke sekolah terlambat. Kasus kedua, siswi menyontek pada saat ulangan harian bahasa Inggris. Siang Adik Isma. Selamat siang Pak. Yang pertama, Pak Boni mengucapkan terima kasih banyak dan juga senang sekali bertemu dengan Adik Isma di ruangan Pak Boni. Pak Boni panggil Adik Isma ke sini bukan memberikan hukuman atau memberikan teguran, tetapi Pak Boni panggil Adik Isma ke sini memberikan motivasi, memberikan penguatan atas apa yang terjadi tadi pagi dalam ruangan kelas ketika ada ulangan. Adik Isma menyontek dalam buku catatan atau juga tanya teman punya pekerjaan. Kemudian menyontek ini hal yang tidak baik, tetapi bukan Adik Isma sendiri satu-satunya melakukan hal ini. Siswa yang lain juga pernah melakukan hal ini, atau saya sendiri juga pernah melakukan hal ini dalam menyontek di buku catatan, kemudian di HP, maupun juga menyontek pekerjaan teman punya. Poni mau tahu dulu alasannya kenapa Adik Isma bisa menyontek ini. Sebelumnya saya minta maaf Pak karena saya menyontek saat ulangan. Alasannya karena saya ingin mendapatkan nilai besar saat ulangan. Itu Adik Isma punya alasan ingin mendapat nilai besar pada saat ulangan. Jadi Pak Boni menyampaikan bahwa kalau kita mau mendapatkan hasil yang besar, mendapatkan nilai yang besar dengan cara yang baik, menyontek ini hal yang tidak baik. Kemudian kita juga perlu mempersiapkan diri ketika ada ulangan, ketika ada ujian mid semester, ketika ada ujian akhir semester, ketika ada ujian kenaikan kelas, kita perlu persiapan untuk menghadapi ujian dan ulangan tersebut sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dengan cara berusaha belajar di rumah maupun juga belajar di sekolah. Kemudian ada Isma masih ingat tentang keyakinan kelas yang dibuat. Keyakinan kelas seperti apa? Tidak boleh menyontek saat ulangan. Tidak boleh menyontek pada saat ulangan, tidak boleh menyontek pada saat ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan juga ujian kenaikan kelas. Tidak boleh menyontek. Kemudian tidak boleh kerjasama dengan teman. Itu kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama-sama dalam ruangan kelas. Jadi hal ini harapan Pak Boni, Adik Isma tidak boleh melakukan hal yang sama lagi ketika ada ulangan. Bukan di pelajaran bahasa Inggris saja, tetapi di pelajaran-pelajaran lain, Adik Isma tidak boleh menyontek teman punya pekerjaan atau menyontek dalam buku catatan dan juga di HP. Nama saya Elizabeth Nalboleng, biasa disapa Isma. Saya dari kelas 8A. Saya sangat lega saat mengikuti restitusi dari Pak Boni karena saya tidak dapat dimarahi, tapi saya diberi motivasi bagi diri saya sendiri. Sekian dan terima kasih. Salam sehat untuk Ibu Fasilitator, Bapak Ibu pengajar praktek, dan teman-teman guru hebat.